adik-adik, Kak Tantri di sini. Kakak akan kembali menceritakan kisah-kisah yang menarik yang diambil dari Alkitab. Hari ini kakak akan membawakan cerita tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego yang diambil dari kitab Daniel. Jadi, bagaimana ya ceritanya? Sudah siap mendengarkan? Ayo kita dengarkan. Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah 3 orang Israel yang berasal dari kerajaan Yehuda yang kemudian bekerja di Babel pada abad ke-6 sebelum Masehi. Mereka bertiga dibawa ke Babel atas perintah Raja Nebukadnezar. Sadrak, Mesak, dan Abednego sangat disukai oleh Raja Nebukadnezar karena mereka sangat pintar, bijaksana. Ditambah lagi penampilan mereka yang sangat menarik. Sehingga raja pun menyerahkan pemerintahan wilayah Babel kepada mereka bertiga. Tapi pada suatu ketika Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta atau 27 meter. Wah, tinggi sekali. Dan lebarnya 6 hasta atau 2,7 meter di dataran Dura Babel. Ia kemudian mengumpulkan semua orang-orang penting untuk menghadiri pentabisan patung yang didirikannya itu. Setelah semua orang berkumpul, berserulah seorang tentara kerajaan dengan suara nyaring. Hai orang-orang segala bangsa, haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan oleh Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak mau menyembah, maka akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Lalu semua pun orang takut dan mereka sujud menyembah patung itu. Pada waktu itu, muncullah juga orang Kasdim menuduh orang-orang Yahudi. Lalu ia berkata kepada Raja Nebukadnezar, "Tuanku, beberapa orang Yahudi yang kau berikan kekuasaan Babel kepada mereka tidak mendengarkan perintah raja. Mereka tidak mau menyembah patung emas yang raja dirikan." Dengan rasa amarah yang besar, raja kemudian memanggil Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu langsung bertanya kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan? Kalian akan kumasukkan ke perapian menyala-nyala karena tidak mendengarkan perintahku." Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami menjawab. Allah kami akan melepaskan kami, meskipun engkau memasukkan kami ke dalam perapian itu. Dan hendaklah raja tahu, kami tidak akan menyembah patung yang telah raja buat." Lalu sangatlah marah Raja Nebukadnezar kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya lah agar dibuatkan perapian yang 7 kali lipat lebih panas dari yang biasa. Kemudian dia menyuruh tentara-tentara terkuat untuk mengikat
mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu mencampakkan mereka ke perapian yang menyala-nyala. Tetapi apa yang terjadi? Sangat terkejutlah Raja Nebukadnezar. Dia langsung bangun dari tempat duduknya dan kepada menteri-menterinya dia berkata, "Bukankah 3 orang yang kita campakkan ke perapian itu? Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah api itu. Mereka tidak terluka dan rupa keempat wajahnya seperti anak dewa." Melihat kejadian itu, Raja Nebukadnezar kemudian mendekat ke perapian dan membukakan pintu perapian itu sambil berkata, "Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari." Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Rambut di kepala mereka tidak hangus. Jubah mereka tidak berubah. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada tercium. Melihat peristiwa itu, berteriaklah Raja Nebukadnezar, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikat dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya. Sebab itu, aku mengeluarkan perintah bahwa setiap bangsa-bangsa yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi puing. Karena tidak ada Tuhan lain yang dapat melakukan itu." Setelah peristiwa itu, raja pun semakin mengasihi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu dia memberikan kedudukan yang lebih tinggi kepada mereka bertiga di wilayah Babel. Selesai. Nah, bagaimana ceritanya adik-adik? Seru nggak? Apa yang bisa kita pelajari dari cerita hari ini? Pelajaran yang bisa kita ambil hari ini adalah bagaimana kita harus beriman teguh, tidak boleh takut, dan tetap percaya kepada Tuhan yang kita percayai di dalam hati kita, Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik, meskipun Sadrak, Mesak, dan Abednego sudah diancam akan dibakar dalam perapian yang menyala-nyala, tetapi mereka tidak mengkhianati Tuhan. Mereka tetap percaya bahwa Tuhan akan bersama dengan mereka. Mereka tetap mau menyembah Tuhan, tidak mau menyembah dewa-dewa lain. Hanya Tuhan yang mereka percayai, yaitu Tuhan yang menyelamatkan hidup mereka. Selain itu, kita juga belajar. Jika kita berada dalam situasi terburuk atau menakutkan sekalipun, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan pasti menolong dan membantu kita untuk melewatinya. Karena apa? Karena kita punya Tuhan yang besar dan tidak tertandingi. Jadi, bersyukurlah kalau adik-adik saat ini percaya kepada Tuhan yang besar dan kita adalah anak-anak Tuhan. Yeay! Adik-adik, sudah dulu ya ceritanya sampai hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan.
dengan cerita Alkitab lainnya. Tuhan Yesus memberkati.